ternyata mereka masih inget ya sama tujuan awal mereka di Go Jujur. Ini dia number one Sentai Go Jujur episode 26. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, hari ini aku bakal ngebahas tentang Go Jujur episode 26. Ya, sebelum masuk ke videonya jangan lupa ya untuk subscribe dan like juga untuk kalian yang baru ketemu sama channel aku. Thank you. Oke, jadi di episode 26 ini menceritakan tentang Hoeru ya, yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru lagi nih guys ya. Dan pekerjaannya ini adalah menjadi staff dari Toei. Wow, sangat mind blowing ya. Dia akhirnya diterima untuk menjadi staff di Toei sebagai kru produksi ya, sebagai kru produksi untuk kayak talk show gitulah ya, semacam talk show untuk dokumenter gitu juga. Nah, di mana ternyata untuk bintang tamu di acara talk show yang hari ini gitu ya, yang saat dia itu menjadi karyawan itu adalah para Go Jujur yang lainnya. Jadi adalah teman-temannya dia, kecuali dia, padahal dia juga Go Jujur guys ya. Jadi 4 orang tersebut itu diundang ke acara talk show ini karena katanya mereka itu lagi viral kayak gitu-gitu ya. Dan dia ini langsung bilang ke bapak produsernya bahwa loh, aku juga anggota Go Jujur gitu, tapi bapak produsernya tuh nggak percaya. Kasihan banget sumpah si Hoeru ya. Asli deh, aku di episode ini ya, di episode ini aku tuh ngerasa kasihan banget sama Hoeru. Dia tuh kayak bener-bener terbully banget ya, tapi kayak lucu gitu. Jadi kayak ketawa mulu aku nonton ini sejujurnya karena kasihan sama Hoeru. Kayak bayangin aja kalian itu kalian kerja, abis itu kalian kayak di kerja di acara TV, habis itu diundang teman-teman kalian, terus kayak teman-teman kalian ngerjain kalian juga kayak, Hoeru aku mau minta teh dong, Hoeru tolong pijetin aku, Hoeru tolong tanyain dong ke ini. Dan bagaimana Hoeru pasti kesel banget dong ya kan. Terus juga ya, dia udah berkali-kali bilang gitu juga ke bapak produser bahwa dia juga Go Jujur, tapi nggak percaya itu juga lucu banget sih menurut aku ya. Nah, terus juga di sini akhirnya acaranya ini mulailah ya, dimana si Hoeru ini yang menjadi kayak 1, 2, 3 action yang kayak gitu lah. Kok 1, 2, 3, 3, 2, 1 action yang kayak gitu ya, yang cetekin itu. Terus akhirnya di sini diceritakan lah ya kayak sesi tanya jawab sama para member Go Jujur gitu ya. Kayak misalnya ada yang tujuan mereka itu menjadi Go Jujur itu untuk apa dan sebagainya. Terus kayak tujuan mereka apa, karena kan ambisinya itu beda-beda kayak gitu ya. Ada yang untuk memuja Tega Sword gitu kan, ada yang mau balik muda lagi, ada yang mau mencari adiknya dan dia pengen menjadi detektif yang hebat lagi, ada yang mau jadi idola ya, kayak si Leon kan dia mau pengen balik menjadi top idola lagi gitu ya, top idol gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya ini kayak ceritakan kembali lah ya. Ini jatuhnya tuh bener-bener recap ya sepanjang Go Jujur ini ada gitu ya. Jadi seperti yang kemarin aku bilang gitu ya, kayak ini tuh Go Jujur sebenarnya mau ngapain sih gitu kan. Kayak mereka udah lupa deh sama tujuan mereka. Nah, akhirnya di sini kita dikasih tahu nih plot utama sejauh ini tuh kayak gimana perkembangannya kayak gitu ya. Jadi kayak mereka itu intinya menceritakan kayak plot utama sih menurut aku ya. Kayak dulunya tuh kayak gimana, terus perkembangan mereka itu sekarang kayak gimana, kayak gitu ya. Walaupun emang gak yang gimana-gimana banget, karena tiap episode kan terlalu besar, terlalu banyak yang side story-nya kan daripada tujuan utamanya mereka gitu kan. Sampai akhirnya ya sesi tanya jawab untuk talk show ini pun selesai ya guys ya. Nah, ternyata acara ini disponsori oleh Kumade ya, sangat mind blowing banget lagi ya. Aku tahu Kumade memang kayak bisa dibilang dia kaya ya, dia punya banyak uang gitu ya, karena kan emang dia juga kasarnya orang yang hidup dari awal dunia ini ada lagi juga gitu ya. Terus juga dia selama hidupnya mengumpulkan uang yang kayak kalau ada yang minta bantuan atau apa itu kan ditagih gitu kan. Nah, ternyata yang mensponsori acara ini adalah Kumade, dan di sini tiba-tiba Kumade juga muncul. Jadi di pikiran aku adalah emang Kumade ini yang kayak pengen banget ngebully Hoeru gitu ya, karena dia kayak sengaja banget bikin acara nih. Terus Hoeru diterima kerjaan di sini. Terus habis itu Hoeru jadi kru tapi temen-temennya jadi bintang tamu gitu loh, kayak parah banget. Kasihan banget Hoeru, astaga ya. Terus juga di sini pas si Kumade itu ngasih lihat cincin ya,
si bapak produser juga bilang, loh kamu juga go jujur kayak gitu kan, ayo semuanya apa wawancara lagi, kita take lagi ya. Sampai akhirnya di sini kita dikasih lihat lah gitu ya, bahwa si Kumade juga diwawancarain. Kumade juga menceritakan ulang bahwa dia adalah pemenang dari kasarnya game sebelumnya gitu ya. Dia dengan Tega Sword yang menyelamatkan dunia dari bencana kayak gitu ya, sampai akhirnya membuat dunia baru lagi sekarang. Tapi sekarang ambisi dia adalah lebih kuat dari si Tega Sword itu sendiri kayak gitu ya. Pokoknya dia menceritakan tentang ambisinya. Kita juga dikasih lihat kilas balik saat Kumade ini baru tayang gitu ya, baru rilis gitu ya baru muncul gitu, yang dimana pada saat Kumade ini muncul, sejujurnya itu keren banget. Bahkan kalau kalian ingat, itu kan sampai ada trailer khusus untuk Kumade, ya kan? Itu kan keren banget, epic banget. Pasti kayak langsung, oh my god, pasti dia bakalan kayak keren banget nih. Walaupun sampai sekarang dia kayak ampas gitu ya, kayak tolong banget nih Kumade ya. Ya sampai akhirnya dia kayak lama-lama tuh kayak lupa mereka dia mau ngapain rasanya gitu loh ya. Cuman di sini kayak dikilas balik lah, dikasih tahu ulang lagi, diingatkan kembali kayak cara dia ketemu sama si Gudebun tuh kayak gimana dan sebagainya kayak gitu ya. Lalu sampai akhirnya di tengah-tengah wawancara tersebut ya, itu ada kegerumuhan lah ya, dimana ternyata di sini ada Fire Candle dan ada Boss Squad serta para kroco-kroco dari No One ya, itu datang ke Toei. Dan di sini yang aku lucu sih, mereka tuh kayak pakai tanda pas gitu loh, kayak tanda pas masuk perusahaan gitu. Itu lucu banget sih, kayak maksudnya kalau misalnya mereka pengen nyerang ngapain pakai ada pas segala gitu kan. Nah tanpa pinggir panjang, produser ini langsung mewawancarai mereka berdua lah gitu ya. Dan ya dengan polosnya si Fire Candle langsung menceritakan gitu ya, bahwa mereka ini tuh anak buahnya si Tega Jun. Mereka ini mengumpulkan cincin untuk Tega Jun. Mereka ini tinggal di dunia yang dibuat oleh AI dan sebagainya, dengan teknologi dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Mereka ini kayak anak buahnya Tega Jun yang akan membantu Tega Jun dan sebagainya kayak gitu deh ya. Sampai akhirnya dia tersadar kayak ngapain kita ngasih tahu info-info ini ya kan. Akhirnya dia menyeranglah para kru-kru tersebut. Lalu di sini langsung muncul ya para gojujer yang tadi udah diwawancarain tuh ya. Mereka langsung melawan para No One ini, para kroco-kroco ini kayak gitu ya. Sampai ada satu kroco yang langsung melawan ke si bapak produser. Dan di sini langsung ditangkis oleh Hoeru, sehingga di sini akhirnya ya bapak produser ini percaya bahwa Hoeru adalah gojujer juga ya. Nah, apakah di sini bapak produser langsung kayak berlindung karena dia habis diserang sama No One? Tidak ya guys ya, dia malah mewawancarai Hoeru. Ngewawancarain Hoeru dan Hoeru ngejawab lagi ya. Ini sempet-sempetnya ini musuh depan mata guys ya, ini musuh depan mata nih ya. Dan dia masih sempet-sempetnya cerita kalau misalnya Hoeru itu dulunya pas kecil itu tinggal di dunia No One dan sebagainya loh ya. Keren banget emang, mantap. Lalu akhirnya di sini si Hoeru pun ya, si Goju Wolf ini pun dia melawan si kroco ini ya, yang kepalanya bell tersebut gitu ya. Paling yang aku agak bingung gitu ya, dia kan ngelawannya si kroco ini ya, apakah kroco ini emang ketua dari kroco-kroco lainnya atau gimana? Karena di sini dia tuh sampai berubah gitu ya, jadi si Wild Goju Wolf gitu. Maksud aku kayak untuk apa dia berubah jadi Wild Goju Wolf padahal pelawannya cuman kroco aja gitu loh. Ya kayak jadi keren gitu. Apalagi pas dia ngelawan si kroco ini, itu kayak dikasih lagi Sentai Ring sama si bapak produser. Ini adalah Sentai Ring pertama kayak gitu ya, dari Sentai pertama kayak gitu. Akhirnya dipasangkanlah Sentai Ring tersebut ke si Orca Booster. Dan itu nanti kayak langsung ada kayak ornamen-ornamen lain warna-warni gitu ya, item-itemnya. Yang aku nggak tahu nih ini Sentai apa. Kalau kalian tahu ini Sentai apa, boleh banget tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah lalu dia ini juga kan lagi melawan si kroco ini ya, di sampai dilempar lah gitu ya si kroco ini gitu kan. Terus habis itu dia tembakin tuh pakai si Orca Booster. Lalu habis itu meledak lah di atas kayak gitu. Jadi kayak menurut aku kayak ini seriusan nih, ini dipakai untuk melawan kroco gitu. Apakah emang dia ini ketua dari para kroco-kroco tersebut? Kayak gitu, aku kayak bingung gitu loh. Kayak soalnya jadinya kayak agak kurang keren jujur aja ya. Nah terus juga di sini ada momen kayak si kroco ini ya, yang kepala lonceng, dia tuh bilang kayak misalnya selamat ulang tahun ke 50, semoga makin sukses dan populer kayak gitu. Jadi kayak ada sempet-sempetnya tuh terbesit gitu ya.
bahwa ini kayak memperingati 50 tahunnya Super Sentai seperti itu ya. Nah sampai akhirnya berarti kan si Hoero ini yang menang ya untuk melawan si Kroco tersebut ya. Lalu dia ketemu lagi sama bapak produser dan apa? Ya lagi-lagi Hoero dipecat. Lagi-lagi rekornya belum berubah ya guys ya. Hoero hanya kerja 1 hari aja ya. Literally bener-bener 1 hari aja dia langsung dipecat kayak gitu loh ya. Kasihan banget Hoero sumpah dah. Ini kayaknya emang Hoero di Go Jujur tuh yang pengen ditempa terus-terusan deh. Ya gitu aja sih ya untuk episode 26 ini ya. Sebenarnya episodenya tuh ringan, sebenarnya juga recap aja, tapi jujur lucu dan fun sih ya menurut aku. Karena mungkin karena emang si Hoero ini jadiin kayak pegawai towe, habis itu dikerjain sama temen-temennya, dikerjain sama Kumade kayak gitu loh. Jadi kayak dia kasihan banget dikerjain sama semuanya. Jadi kayak lucu dan seru kayak gitu. Padahal isinya sebenarnya recap aja, tapi recapnya pun menurut aku itu kayak bisa dibilang itu seenggaknya recapnya adalah alur utama dari Go Jujur ini gitu ya. Karena kan kita terutama aku sering banget bilang kayak misalnya ini alurnya tuh mau kayak gimana sih? Apakah mereka melupakan tujuan mereka? Ini pilar utamanya tuh hilang gitu, alur utamanya tuh hilang gitu ya. Nah ini alur utamanya tuh seperti itu. Jadi perkembangan mereka ya ini dari recap mereka hari ini kayak gitu ya. Ya oke lah ya, santai juga gitu, tapi nggak yang buruk banget juga menurut aku ya. Lucu sih menurut aku episode ini. Kalau menurut kalian gimana untuk episode 26 Go Jujur ini? Boleh banget tulis di kolom komentar ya. By the way, sekian video dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Thank you juga untuk kalian yang sudah tonton video ini tanpa di skip. Untuk kalian yang baru ketemu sama channel ini, hai, salam kenal ya. Semoga kamu betah di sini. Sekian video dari aku Miko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.